Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Dwi Saputra dalam mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum terkait subjek pajak. Kita mulai saja. Dasar pengenaan pajak PPh, ya. Dasar pengenaan pajak PPh, dasar hukumnya itu mulainya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian diperbarui keempat, perubahan keempat itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian setelah ini baru diperbarui lagi tahun 2021 itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pajak penghasilan itu apa sih? Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang ia terima, kayak gitu. Jadi penghasilan yang dia terima itu tidak hanya dari hasil dia bekerja, tetapi ketika dia mendirikan usaha atau kerja freelance itu juga dikenai pajak penghasilan, gitu. Kemudian subjek pajak PPh itu siapa, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa komponen yang dia itu disebut sebagai subjek pajak PPh, yaitu orang pribadi atau warisan yang belum dibagi, ya. Warisan yang belum dibagi termasuk dalam subjek pajak. Badan, ya. Badan yang kedua, badan ini seperti apa? Seperti PT, CV, firma, BUMN, BUMD, kayak gitu ya. Ada koperasi, dana pensiun, yayasan, itu termasuk dalam badan dan disebut sebagai subjek pajak. Kemudian yang ketiga ada badan usaha tetap. Apa sih badan usaha tetap atau BUT itu? Kok bisa disebut sebagai subjek pajak? Dia itu usaha yang dijalankan atau didirikan oleh orang pribadi. Maka dia harus dikenai pajak dan disebut sebagai subjek pajak. Jadi tiga ini yang dinamakan subjek pajak PPh. Kemudian pembagian subjek pajak itu sebenarnya ada dua, ya. Ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu ada orang pribadi, badan, dan warisan. Kemudian subjek pajak luar negeri itu hanya ada dua, orang pribadi dan badan. Kita akan membahas satu persatu terkait ini, ya. Jadi subjek pajak dalam negeri disingkat SPDN dan subjek pajak luar negeri disingkat SPLN, ya. Saya di slide ini akan membahas terkait orang pribadinya dulu, ya. Orang pribadi yang disebut sebagai subjek pajak dalam negeri itu siapa sih, kayak gitu ya. Yaitu orang pribadi baik WNA atau WNI yang bertempat tinggal di Indonesia. Bertempat tinggalnya selama kapan? Selama lebih dari 183 hari. 183 hari itu selama 12 bulan atau 1 tahun pajak, ya. Ketika ada WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan itu disebut sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya, orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kalau dia WNA, dia ada di Indonesia kurang dari 183 hari selama 12 bulan itu disebut SPLN, atau WNI itu juga bisa disebut sebagai SPLN, tetapi kalau dia itu ada di luar negeri lebih dari 183 hari tapi selama 12 bulan. Itu perbedaan orang pribadi antara SPDN dan SPLN. Kemudian SPDN dan SPLN untuk badan sekarang. Nah, untuk badan disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika badan itu didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Dia tidak disebut sebagai badan SPDN. Kecuali apa? Kalau dia pembentukannya itu berdasarkan undang-undang. Pembiayaannya itu bersumber dari APBN atau APBD. Penerimaannya itu dimasukkan ke pusat atau daerah. Pembukuannya diperiksa oleh pengawas fungsional negara. Jadi penggunaannya ini dikhususkan untuk kemakmuran rakyat melalui pusat, ya. Itu tidak disebut sebagai subjek pajak dalam negeri berbentuk badan. Kemudian subjek pajak luar negeri berbentuk badan itu siapa? Mereka yang badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi dia itu menjalankan usaha berupa BUT di Indonesia, ya. Jadi warga negara asing yang memiliki usaha sendiri dan didirikan di Indonesia itu disebut sebagai subjek pajak luar negeri berbentuk badan. Atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha. Misalkan ini seperti uh,
membuka cabang, badan luar negeri membuka cabang di Indonesia, kayak seperti Astra, kayak gitu ya. Perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan usaha di Indonesia, itu disebut sebagai subjek pajak luar negeri, yaitu untuk badan. Kemudian untuk warisan, tadi warisan itu hanya di eh, kategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri, tidak ada SPLN, luar negerinya tidak ada. Sehingga warisan yang belum dibagi itu disebut sebagai subjek pajak luar negeri. Itu ya, itu untuk warisan. Kemudian perbedaan SPDN dan SPLN itu apa? Itu yang pertama ya, untuk SPDN, pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau luar negeri itu disebut sebagai SPDN. Pengenaan pajaknya itu atas penghasilan neto atau bersih. Setelah dikurangi biaya-biaya ini, maka menghasilkan neto. Nah, penghasilan neto ini dikenai pajak sebagai subjek pajak dalam negeri. Tarifnya menggunakan tarif umum, yaitu Undang-Undang Pasal 17. Ini wajib menyampaikan SPT. Kalau dia dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri, dia wajib menyampaikan SPT. Kalau SPLN, subjek pajak luar negeri, itu dia itu yang pajaknya atas penghasilan dari Indonesia saja. Ya, pengenaan pajak itu atas penghasilan bruto, berarti penghasilan kotor langsung dikenai pajak, tidak dikurangi dulu dengan biaya. Tarifnya itu tarif sepadan, ya, tarif sepadan itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 26. Tidak wajib menyampaikan SPT, itu untuk SPLN. Gitu ya. Kemudian kapan mulai dan berakhirnya kewajiban pajak? Mulainya itu untuk SPDN itu orang pribadi itu saat dia lahir dan saat dia berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Ya, kalau berakhirnya kapan? Saat dia meninggal, saat dia meninggalkan Indonesia, ya, itu dia berakhir untuk SPDN orang pribadi. Kemudian untuk SPDN badan, itu saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kalau SPDN badan, berakhirnya itu saat dibubarkan. Terus ada SPLN luar BUT. Itu saat menjalankan kegiatannya di Indonesia, berakhirnya saat dia sudah tidak menjalankan kegiatan BUT di Indonesia. Kalau SPLN tanpa BUT itu ketika WNA itu bekerja di Indonesia tanpa membuka usaha ya, ya ketika dia menerima penghasilan. Kalau berakhirnya kapan? Berakhirnya saat dia sudah tidak menerima penghasilan. Mulainya warisan kapan? Saat belum dibagikan. Berakhirnya kapan? Setelah dibagikan itu sudah berakhir subjek pajak dalam negerinya gitu. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak siapa? Yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional, dan diplomatik, pejabat diplomatik yang ada urusannya khusus dengan warga Indonesia, dengan negara Indonesia, dan dia itu mampu membuat Indonesia lebih maju lagi. Seperti itu tidak dikenai pajak dan tidak termasuk subjek pajak. Namun pengecualiannya mereka-mereka yang dari luar negeri, diplomatik, perwakilan organisasi internasional tidak menjalankan usaha sampingan ya. Kalau dia menjalankan usaha sampingan berarti dia tetap dikenai pajak sebagai subjek pajak luar negeri gitu. Itu saja penjelasan dari pajak penghasilan umum khusus subjek pajak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.